Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 1 dari kelas K23A Fisika akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait research based learning. Nah, anggota kelompok kami ada Raven, ada Nabil, ada Sahlan, ada Sewayu Dimas Aji, ada Hemas, Talita, Haya, dan juga Nashwa. Untuk RBL kali ini, kami mengusung judul rangkaian induktor solenoid. Tujuannya yang pertama membuat induktor solenoid dengan nilai induktasi minimal 1 mH dan volume maksimal 10 cm3. Dan yang kedua, mengukur induktansi menggunakan rangkaian seri RLC dengan multimeter atau avometer. Untuk teori dasar, yang pertama ada arus AC atau arus bolak-balik. AC adalah arus listrik yang mengalir pada penghantar yang tegangan dan potensialnya selalu berubah terhadap satuan waktu. Sumber arus listrik AC berasal dari induksi elektromagnetik, yaitu generator AC atau generator portable atau genset AC. Karakteristik arus AC, yang pertama ada nilai arus listriknya selalu berubah-ubah atau tidak konstan terhadap waktu. Yang kedua, polaritasnya selalu berubah pada masing-masing terminalnya. Dan yang terakhir, bentuk gelombangnya, baik arus terhadap waktu maupun tegangan terhadap waktu berbentuk sinusoidal, yaitu nilai tegangan maupun arusnya selalu berubah terhadap waktu. Selanjutnya adalah rangkaian seri RLC. Rangkaian listrik merupakan suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan rangkaian seri RLC. Arus listrik yang melewati rangkaian akan mendapat hambatan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Hambatan yang dialami oleh arus listrik tersebut disebut dengan impedansi atau Z. Impedansi memiliki hubungan dengan nilai-nilai hambatan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Selanjutnya ada induktor solenoid. Induktor merupakan sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi ditentukan oleh induktansinya dalam satuan Henry. Induktor merupakan komponen elektronik dasar yang digunakan dalam rangkaian dan yang arus dan tegangannya berubah terhadap satuan waktu karena induktor memiliki kemampuan untuk memproses arus bolak-balik atau AC. Berdasarkan bentuk, induktor dibagi menjadi dua, yaitu induktor toroid dan solenoid. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan induktor solenoida, yaitu merupakan induktor dengan lilitan pada inti lurus atau intinya berbentuk batang. Selanjutnya, metode yang A, yaitu bahan dan tabel harga terdiri dari satu buah trafo, satu pasang sarung tangan, satu buah multimeter, tembaga enamel, satu buah varian resistor, satu buah amplas, satu buah kapasitor, solasi, satu buah sedotan, dan juga 2 capit buaya. Lalu desain, ada pada percobaan ini kami menggunakan beberapa ketentuan, seperti menggunakan trafo dengan tegangan maksimal 2 volt sebagai transformator penurun tegangan dari PLN. Lalu mengukur resistansi menggunakan alat ukur berupa multimeter atau avometer. Dan yang terakhir, diameter dari rangkaian solenoid 2 cm dengan panjang solenoid 3 cm, maka volume solenoid yang kami rancang berukuran 9,425 cm3. Hal ini sesuai dengan ketentuan RBL dengan maksimal volume 10 cm pangkat kubik. Setelah ini akan ditunjukkan proses pembuatan serta pengukuran menggunakan avometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RBL dari kelas Fisika akan menjelaskan tentang bagaimana cara merangkai rangkaian RLC. Jadi yang pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada resistor, ada solenoid yang sudah dililit dengan diameternya 2 dan lalu jumlah lilitannya 500 lilitan. Di sini ada jepit buaya untuk menghubungkan antara kapasitor dan yang lain-lain, dan ini ada kapasitor. Lalu ada trafo di sana dengan diturunkan tegangannya jadi 12 volt. Lalu di sini ada multimeter untuk mengukur. Yang pertama kita coba untuk rangkaian RLC. Jadi yang pertama sambungkan kapasitor ke trafo. Resistor ke trafo. Selanjutnya langsung sambungkan ke kapasitor. Baik, lalu nyalakan trafo. Kemudian untuk melakukan pengukuran, kita bisa dilihat di sini ada skala dan yang lain-lain. Untuk mengukur, kita langsung tempelkan saja di sini dan nanti jarumnya akan bergerak dan akan terpantau. Nah, ini belum akan kami ambil datanya karena akan diperbaiki lagi. Selanjutnya, seperti itu cara mengukurnya. Untuk rangkaian lalu dimatikan lagi. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk rangkaian RL untuk metode kedua. Jadi, langsung lepas saja kapasitornya. Lalu sambungkan dari solenoida ke trafo. Dan kemudian nyalakan trafonya.
Lalu ukur seperti biasa tadi, nanti akan terpantau ukurnya. Nah, di sini metode 1 dan 2 diadakan untuk saling melengkapi. Jika misalnya metode 1 gagal, maka akan ada metode 2. Dan begitu pula sebaliknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah bagian perhitungan. Di bagian perhitungan, kami menggunakan dua mengenai desain dan juga teori. Next. Berdasarkan desain, yang pertama kami akan menghitung impedansi, di mana rumusnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kemudian dihubungkan dengan tegangan induksi. Karena rangkaiannya disusun secara seri, maka persamaannya akan seperti VR dibagi R sama dengan VL per XL. Kemudian akan di breakdown lagi atau diperluas lagi menjadi persamaan induktansi sebagai L sama dengan VL dikali R dibagi 2P V kali VR, di mana F merupakan frekuensi dari PLN sebesar 50 Hz. Next. Berdasarkan teori, kami mengkaitkan hukum Faraday dan flux magnetik seperti pada layar, kemudian akan didapatkan persamaan induktansi dari rangkaian solenoida, yaitu L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A dibagi dengan L, di mana mu0 bernilai 4pi kali 10⁻⁷, N merupakan jumlah lilitan, A merupakan luas penampang yaitu pi R kuadrat dibagi dengan L, yaitu panjang dari rangkaian solenoida yang kami rancang. Next. Setelah didapatkan data dari percobaan yang kami buat, kami menghitung data berdasarkan desain. Kami mendapatkan nilai VR 11 volt, VL 0,1 volt, dan rangkaian resistor 100 ohm. Nah, setelah kami menggunakan rumus yang tadi sudah dijabarkan sebelumnya, kami mendapatkan L sebesar 0,1 dikali 100 ohm dibagi dengan 2pi dikali 50 Hz dan dikali 11 volt akan didapatkan nilai induktansi sebesar 2,89 mH. Berikut adalah asumsi yang digunakan. Pada percobaan ini, kalau digunakan rangkaian RLC, VL yang diukur diestimasi bernilai 0,00907 volt, seperti yang dihitung di bagian kiri. Tapi multimeter yang digunakan memiliki nilai skala terkecil sebesar 0,1 volt, sehingga tidak terukur. Oleh karena itu, pengukuran dilakukan pada rangkaian RL saja. Pengolahan data berdasarkan teori. Pertama diketahui ukuran dari solenoida memiliki panjang 3 cm dan diameter 2 cm, sehingga radiusnya 1 cm, dan juga jumlah lilitan sebanyak 500. Akan dihitung nilai L secara teoritis dengan rumus L sama dengan mu0 N kuadrat A per L. Dimasukkan variabelnya masing-masing sehingga didapatkan L sama dengan 3,28 mH. Selanjutnya dihitungkan galatnya. Galat diperhitungkan dengan mengambil selisih dari hasil percobaan dan hasil hitungan teoritis, dibagikan dengan hasil perhitungan teoritis dan dikalikan 100%, sehingga didapatkan galat sebesar 13,5%. Setelah dilakukan analisis, akan timbul suatu pertanyaan, mengapa terjadi perbedaan hasil desain dengan teori, atau mengapa adanya galat. Next. Analisis perbedaan pengolahan data berdasarkan desain dan teori. Secara garis besar, ada 3 hal yang menyebabkan galat ini. Yang pertama, human error, yaitu kekeliruan dan ketidaktelitian pembaca ketika mengukur diameter solenoida, mampu mengubah perhitungan berdasarkan hasil teori. Jika diameter aslinya lebih besar daripada diameter hasil pengukuran, maka induktansinya lebih besar. Begitupun sebaliknya. Ketidakakuratan yang kedua adalah ketidakakuratan alat. Saat melakukan percobaan, multimeter yang digunakan akan sangat berpengaruh pada hasil pengukuran. Dikarenakan multimeter yang kami gunakan kurang baik, dan angka-angka yang keluar itu berubah-ubah atau tidak konstan, sehingga hal ini berpengaruh pada hasil perhitungan. Yang ketiga adalah nilai toleransi pada resistor. Pada resistor yang kami gunakan, terdapat nilai toleransi yang menunjukkan perbedaan besar hambatan asli dengan hambatan yang tertulis. Contohnya, resistor yang kami gunakan menunjukkan nilai toleransi 5%, dibuktikan dengan adanya band warna emas pada resistor itu, yang berkemungkinan besar nilai hambatan itu menyimpang sejauh 5% baik ke atas maupun ke bawah dari nilai aslinya 100 ohm. Yang terakhir kesimpulan yaitu yang pertama, pembuatan induktor solenoida dirancang dengan panjang 3 cm, jari-jari 1 cm, dan lilitan sebanyak 500, sehingga volume dari induktor solenoida tersebut adalah 9,425 cm3.
Selanjutnya, pengukuran induktansi dengan perhitungan berdasarkan desain didapatkan nilai induktansi sebesar 2,89 mH, sedangkan perhitungan teoritis didapatkan nilai induktansi sebesar 3,28 mH. Dari sana pula akan didapatkan galak percobaan sebesar 13,5%, yang mana galak tersebut dapat disebabkan oleh human error, ketidakakuratan alat, dan toleransi pada komponen elektriknya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1 dari kelas 23 Fisika. Kami semuanya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.